Halo semuanya, saya Josephine Stella Mary, NIM 20L10045 dari Prodi DKV. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan mengenai kebencian dan komunikasi manusia. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai kebencian. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan profil kebencian. Kebencian merupakan emosi atau perasaan kuat yang melambangkan ketidaksukaan terhadap suatu hal. Biasanya dipengaruhi oleh emosi negatif yang menyebabkan manusia berpikir secara tidak logis. Manusia yang sudah memiliki rasa benci biasanya hanya akan terus memikirkan rasa ketidaksukaan dan akan terus mencari hal-hal yang tidak disukai sehingga memicu perkembangan rasa benci tersebut. Kebencian akan timbul ketika manusia sudah pada puncak emosi rasa tidak suka terhadap sesuatu. Lalu yang kedua, habitus atau kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Kebencian merupakan hal yang terpicu akibat kebiasaan untuk menyimpan emosi negatif seperti iri hati, rasa tidak suka, dendam, tidak terima, sakit hati, dan lain-lain. Dengan menyingkirkan emosi-emosi negatif tersebut dan menerima emosi positif, kita juga dapat menghindari kebencian untuk memenuhi atau mengendalikan diri kita. Yang ketiga, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian. Kita harus hidup dalam prinsip yang tegas. Jangan menjadi orang yang mudah terpengaruhi oleh orang lain. Walaupun orang lain merasa benci dan memiliki banyak emosi negatif, kita harus bisa melihat hal tersebut dari sudut pandang yang luas serta sisi positifnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komunikasi manusia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita membentuk jati diri manusia yang solutif, bukan disintegratif? Kita dapat membentuk jati diri yang solutif dengan cara menyadari diri dan orang lain. Kita harus menyadari akan apa permasalahan diri kita dan berusaha untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Kemudian, kita juga menjadi bermanfaat terhadap sesama. Kita harus menghargai orang lain dan diri kita sendiri sehingga tidak memaksakan segalanya terhadap orang lain. Pertanyaan yang kedua, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Komunikasi sendiri merupakan suatu proses di mana makhluk hidup saling berinteraksi menggunakan informasi agar dapat terhubung terhadap makhluk hidup lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Komunikasi mampu memelihara kehidupan apabila komunikasi tersebut saling mengerti satu sama lain, jujur, tidak memotong, tidak menghakimi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, komunikasi juga mampu menghancurkan kehidupan apabila komunikasi tersebut berdasarkan pada perasaan dan emosi yang negatif, seperti saling menyinggung, menghina, merendahkan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pertanyaan yang terakhir, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Manusia diciptakan dengan memiliki tanggung jawab masing-masing. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang menyadari akan tanggung jawabnya dan mau serta mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik tanpa mengeluh. Ia juga akan menyadari dan mengakui kesalahannya. Sedangkan manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan manusia yang tidak menyadari atau menyadari namun ia tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya. Ia juga tidak mau mengakui kesalahan yang ia perbuat. Sekian dan terima kasih.